Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok 2, di mana pada kali ini kami akan melakukan suatu proyek pendidikan kewarganegaraan. Kami mengambil yaitu tentang kampus dalam kebijakannya, dan kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang merasakan apa sih kurangnya kebijakan di dalam kampus dan akan mendapatkan solusi dari Kepala Biro Akademi Kemahasiswaan tentang kebijakan tersebut. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ratu Bidawara Yasmin dengan NIM 20 12 10 12 5. Baik, perkenalkan nama saya Umar Rudisyah dengan NIM 012101112. Rahmatul Adawiyah dengan NIM 20 12 10 13 3. Ran. Saya Randi Saputra dengan NIM 2011101121. Perkenalkan nama aku Deni Pratama dengan NIM 01011. Saya Vina Amelia Putri dengan NIM 20 12 10 13 9. Halo semuanya, saya Muhammad Rizky Astriana dengan NIM 20121012. Perkenalkan, nama saya Serli Nurpaidina Fitrianti dengan NIM 2012101224. Baiklah teman-teman, langsung saja mungkin ya kita wawancarai salah satu narasumber kita. Mungkin sebelum itu ada baiknya kita perkenalan dulu terlebih dahulu oleh narasumber kita. Mungkin boleh perkenalan dulu, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Nama Abang Sugiarto. Abang dari semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam. Mungkin gitu aja ya. Singkatnya mungkin. Jadi nama Abang ini Bang Sugiarto, semester 5 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Mungkin langsung saja teman-teman kita tanyakan terkait tentang topik kita, yakni kebijakan yang ada di kampus UIN Sultan Toha Sapunin Jambi. Mungkin ada pertanyaan gini, Bang. Kebijakan apa yang ada di kampus kita, kampus UIN Sultan Toha Sapunin Jambi, yang menurut Abang tuh masih perlu dikaji, masih perlu kita dalami lagi, Bang? Kalau kebijakan itu ya ada satu dari dulu. Dari Abang masuk semester 1 hingga sekarang itu nyampe nggak tuntas-tuntas kebijakan ini, yaitu itu tentang kuliah offline online. Mungkin kalau di zaman Abang pandemi kan, pandemi Abang masuk tahun 2020, itu pandemi mungkin relevan Abang masuk masuk online. Tapi ya itu janji-janji yang diberikan oleh universitas, khususnya universitas itu seperti kayak kuota gratis, langsung fasilitas seperti Zoom gratis segala macam itu tidak Abang rasakan sampai sekarang. Dari awal itu kuliah itu janji-janji itu hanya sekedar janji gitu nah. Tidak ada dirasakan. Dan juga nyampe sekarang Abang bergulir nyampe semester 2 tetap offline, seperti itulah kebijakannya, tidak ada tanggung jawab tidak ada ketidaklanjutan lagi. Semester 3. Oke, semester 3 mungkin lebih agak lumayan lah. Di sesi, kalau semester 3 Abang dulu kemarin di sesi itu 50%. Jadi seminggu bisa muridnya 30 orang. Jadi minggu pertama, di bulan pertama itu 15 orang masuk, langsungnya 15 online. Langsung minggu kedua 15, kuarter kedua lagi 15 itu masuk, langsung itu terbang. Tapi ya menurut Abang itu malah rancu. Mengapa rancu? Ya itu, kita offline di kelas. Nggak mungkin dosen itu bikin Zoom gitu kan di itu. Cuma mending offline semua. Mending online semua. Iya benar-benar. Makanya itu malah paling Abang malah paling tolol. Kebijakan paling tolol menurut Abang. Oh, jadi kebijakan yang perlu dikaji ataupun perlu kita dalami lagi adalah proses perkuliahan yang dilakukan secara online oleh UIN Sultan Toha Sapunin Jambi. Iya, itu jelas. Kebijakan paling tolol yang pas itu Abang semester 3 Abang rasakan. Dampak apa sih yang Abang rasakan ataupun mahasiswa khususnya? Gitu. Jadi gimana ya? Yang Abang alami sendirian dari pengalaman Abang dari semester 1, 3, semester 2, 3 itu online semua itu, ya itu mungkin ya
kondisi lah. Pertama tuh kondisi membuat mahasiswa nih ibaratnya jadi malas gitu lah ibaratnya. Sekarang ini tidak ada namanya mahasiswa itu berpikir kritis kayak zaman mungkin flashback dulu. Abang ini sebelum kuliah di UIN pernah dulu kuliah di STIMIK Muhammadiyah Jakarta dulu. Karena abang tahun 2019 lulus, masuk UIN baru tahun 2020, abang 2019 itu udah pernah kuliah. Jadi kuliah di sini ibaratnya di Jambi, khususnya UIN kita ini sama universitas yang abang dulu itu jauh beda. Mungkin juga jauh bedanya apa? Mungkin dari segi fasilitas itu jelas. Dari segi kebijakan tidak jelas. Abang ngomong aja nggak bang? Iya. Emang nggak jelas. Kalau dulu abang pertama kali masuk langsung ada penyeluruhan. Ini segala macam gini peraturan ini. Sekarang saya tanya sama kalian, ada nggak penyeluruhan kayak gitu? Yang keras lah, ada apa enggak? Nggak ada. Nggak. Tidak ada. Cuma sekedar janji-janji, cuma gini. Nanti kita akan mau ini, kegiatan ini, UKM ini. Cuman itu sekedar janji. Apalagi diperparah dengan pandemi, diperparah dengan sistem yang online yang nggak jelas. Jadi gitu. Jadi mahasiswa itu jadi sudah gitu. Makanya sampai terbawa sampai sekarang yang abang semester 5 sekarang offline, terbawa sampai sekarang gitu kan. Jadi malas gitu sekedar kuliah, masuk kuliah, ngisi absen, selesai dengerin dosen, tidur, selesai, balik. Gak ada namanya kita berpikir kritis, gimana yang memajukan misalnya memajukan kapasitas kampus, memajukan mahasiswa gitu, membina adik-adik, membina teman-teman seangkatan, berkenalan, tidak ada gitu nah. Ya sudah tinggal kuliah, masuk kuliah selesai. Tidak ada namanya kita berpikir. Kalau abang dulu, kita pasti situ duduk di mana? Di manusia musola, duduk kita pikir gimana caranya. Wah kira-kira ini kita ngajukan ke dekan. Sekarang aja mahasiswa tidak ada namanya kritis, sedikit kritik pun tidak ada. Buat dekan, buat jurusan, tidak ada kritik sama sekali. Lampu kah, dari fasilitas kah, segala macam. Angkatan abang khususnya semester 5 ya, tahun 2020 tuh. Dan diperparah lagi dengan kebijakan yang sudah jelas rektorat bilang bahwa semua mahasiswa itu offline, di jurusan kita PAI itu di online kan semester 3-nya. Kan aneh gitu nah. Kok dari pusat aja ke jurusan aja enggak relevan gitu nah. Kan keanehan yang sangat bodoh lah ibaratnya gitu. Iya. Ya mungkin itu aja. Pertanyaan tadi, apakah semua masuk akal untuk kita sebagai mahasiswa? Jadi itu yang abang paparkan tadi kan. Apa ya? Semua peraturan tuh mungkin enggak jelek lah. Maksud abang tuh semua peraturan tuh dikaji lah pasti sama mereka kan. Yang atas kita lah ibarat kayak maupun dari universitas, dari fakultas sampai dari jurusan itu pasti semua dikaji. Semua itu pasti ibaratnya mereka sudah menimbang lah gimana kebijakannya, gimana cara eksekusinya gitu kan, gimana penerapannya. Mungkin udah dikaji sama mereka. Tapi ya itu mungkin kajian mereka itu tidak sesuai dengan gimana ya? Dengan lapangan yang kita yang saya ibarat yang abang rasakan sendiri jadi mahasiswa yang emang ditabrak corona ini kan, yang tidak bisa gimana ya? Mungkin kebijakan itu bagus menurut mereka dan itu pun pasti sudah dikaji dan sudah dihitung-hitung lah gimana cara ini kan ya. Tapi ya itu mungkin peraturan itu sudah dibikin bagus tapi cara penerapannya itu kurang bagus gitu nah. Mungkin ya itu lah dari semua unsur lah ibaratnya. Mungkin dari dosennya bagus, mungkin dari mahasiswanya kurang menyambut. Ya itu awal tadi itu kebingungan. Kalau abang bilang itu, abang jujur aja, abang awal masuk kuliah itu kebingungan yang sangat luar biasa dari abang. Gimana cara kuliahnya, dosennya siapa, cara absennya gimana, ngisi si akad gimana. Itu kebingungan luar biasa semester 1 abang itu. Emang aja kalau semester 1 kan dikontrakkan oleh jurusan, kontrak otomatis. Tapi ya itu selesai itu, cara ngontrak kuliah pun abang bingung ya luar biasa semester 2 itu. Ini harus sesuai kelas ya, harus kayak gini ya, kayak gitu nah. Makanya itu mungkin lebih baik ke depan tuh kebijakan kayak misalnya kebijakan alhamdulillah insya Allah kalau offline semua mungkin masukkanlah buat jurusan ya, mungkin buat jurusan atau fakultas atau universitas mungkin dikumpulkan semua mahasiswa. Tapi mungkin kalau itu terlalu banyak lah, mungkin jurusan lah, jurusan pendidikan agama Islam khususnya
Itu mungkin Pak Bobi ibaratnya sebagai kajur kita sekarang lebih baik itu ya didatangkan semua mahasiswa, ditunjukkan gimana cara ngisinya. Karena nggak bisa ya, kayak kemarin lah, nggak bisa namanya kita dikasih video, suruh mempraktekkan langsung itu nggak bisa gitu nah. Mungkin ya kita dikasihkan tutorialnya buat narasi, yang ngisi si akad segala macam, ngisi ini, ngisi itu. Iya, tapi namanya mahasiswa itu namanya saya sendiri itu bingung gitu. Pasti masih ada pertanyaan-pertanyaan, mengadunya itu gimana gitu nah. Tidak ada tempat mengadu gitu ibaratnya. Cuma dikasih video, link segala macam, silakan isi. Kan aneh gitu. Jadi tidak ada pengaduan. Mungkin alhamdulillah sekarang sistem udah agak bagus lah. Mungkin apa-apa sekarang udah bagus, ada link segala macam. Mungkin kalau kita lihat di IG-nya PAI khususnya, itu kalau mau ngisi surat masuk, surat tahfiz segala macam itu udah ada linknya segala macam. Ya alhamdulillah sudah ada kemajuan, udah bagus. Tapi ya mungkin itulah dari kebijakan, mungkin dosen juga mungkin ya untuk konsentrasi ke mahasiswanya mungkin lebih dioptimalkan. Ya itu masukan kayak gitulah. Mungkin di kampus kita jajah, banyak kampus-kampus yang lain juga mengalami hal yang sama. Tapi khususnya buat UIN ini dan jurusan PAI ini semoga lebih kedepannya lebih bagus dan kebijakan-kebijakan lebih mantap lagi dan lebih eksekusinya lebih baik lagi, dan semoga dosen, mahasiswa maupun penjabat kampus lebih dieratkan lagi lah ibaratnya, diinteraksikan lagi. Mungkin itu aja dari Abang. Terima kasih. Dari semua yang Abang utarakan tentang kebijakan tadi, harapan seperti apa yang diinginkan mahasiswa untuk perbaikan ke depannya dari kebijakan tersebut? Mungkin gini ya, mungkin kebijakan yang itulah ibaratnya setiap, dan mungkin pertama itu kita mohon kepada pihak UIN mungkin untuk perkembangan informasi lah, lebih utama itu informasi. Karena kebijakan apapun yang dibuat tanpa informasi menyebar secara rata khususnya ke mahasiswa sama aja bohong, karena mahasiswa tidak tahu. Mungkin kedepannya lebih diutamakan informasinya lebih menyebar lagi. Karena Abang sudah survei sendiri kan, ibaratnya survei, Abang tanya satu angkatan ke adik-adik semester 3, khususnya kalian semester 3 dan semester 1, itu udah Abang tanya sendiri. Kami nggak tahu Bang, nggak tahu informasi, nggak tahu apa. Nah, kan itu udah jelas. Informasi yang pertama kan informasi penting, harus mungkin website UIN aja tidak menjalurkan informasi secara utuh gitu nah. Website UIN ACED itu kan tidak mengusung itu. Banyak orang tidak tahu Instagramnya, paling cuma di Instagram di segala macam. Hanya ibaratnya yang penting-penting gitu nah, yang besar-besar aja, yang sepele-sepele tidak ada informasinya, jarang orang tahu ke akademik itu kan, khususnya ke akademikan lah, tentang program kuliah, tentang cara mengontrak kuliah, kayak gitu-gitu tuh jarang dipolisikan. Dan khususnya jurusan PAI ini, apalagi jurusan PAI ini, misalnya ada mau pertemuan apa, ada kegiatan apa, khususnya HMP ini mau kegiatan apa, tidak ada gitu kan, jarang gitu kita tahu kegiatan. Makanya kayaknya datar-datar aja. Mungkin lebih informasi diperbaiki lagi. Dan yang kedua, mungkin untuk kebijakan ini mungkin ya semoga ya kita sebagai mahasiswa kan tidak muluk-muluk lah. Abang berharap dengan UKT yang Abang bayarkan, dengan kewajiban Abang yang sudah Abang tunaikan, khususnya kita mahasiswa udah kita tunaikan kewajiban kita dengan membayar UKT, mungkin dari segi fasilitas mungkin lebih diutamakan lagi, ditingkatkan lagi. Masa iya kita kuliah sampai malam masa tidak ada lampu, kan aneh, kita lucu. Abang sendiri yang ngerasakan. Sekarang alhamdulillah sudah ada lah. Kalau sekarang udah ada. Mungkin lebih itulah dari segi informasi dan fasilitas lah, mungkin itulah yang lebih ditekankan lagi untuk UIN ke depannya. Dan semoga kalian, mungkin Abang tinggal ujung-ujungnya aja, mungkin semoga yang semester 3 dan semester 1 ini bisa ngerasakan fasilitas yang lebih baik dan informasi yang lebih baik. Nah, itu aja. Oke lah, baik teman-teman, mungkin itulah tadi hasil wawancara kita kepada narasumber kita, yakni Bang Sugiarto. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bang Sugiarto yang telah menyempatkan dirinya untuk kami wawancarai terkait tentang kebijakan yang ada di kampus kita. Kami semua mengucapkan terima kasih kepada Abang. Untuk itu kami sudahi sampai di sini. Terima kasih juga buat kalian semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada pagi hari ini kami akan melanjutkan wawancara kami kemarin, yang dimana kami telah mewawancarai salah satu mahasiswa tentang kebijakan yang ada di kampus, dan sekarang kami akan mewawancarai Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu untuk mencari solusi dari kebijakan tersebut. Nah, dan yang pertama yang akan mewawancarai yaitu Saudara Rizky Aspriana terlebih dahulu. Izin bertanya Pak sebelumnya Pak. Ya. Menurut Bapak kenapa fasilitas di kampus kurang memadai Pak? Dan bagaimana cara mengatasi fasilitas tersebut Pak? Ya, pertanyaan ini sering dan banyak dipertanyakan oleh adik-adik mahasiswa, anak-anak kami sekalian, terkait dengan kurangnya fasilitas. Untuk kalian pahami bahwa semester ini, terutama semester yang sedang berjalan ini, kami menyebutnya sebagai semester transisi. Maksudnya adalah dikaitkan dengan fasilitas, bahwa semester ini kita masih kuliah di di ruang-ruang kuliah yang tersedia, yang ada, dan itu kondisi bangunannya sudah sangat tua. Karena ketuaan bangunan itu ditambah dengan fasilitas memang diakui memang banyak kekurangannya, ya, infocus, listrik, colokan dan sebagainya. Walaupun sudah dimaksimalkan, masih saja banyak kekurangannya. Kemudian atas kekurangan tersebut sebenarnya pimpinan kita sudah sangat komitmen untuk mencoba memenuhi semua fasilitas yang ada, tetapi tidak di gedung yang sekarang, ya. Lalu di mana? Nah, itulah yang kalian bisa lihat dengan mata kepala sendiri, bahwa hari ini insya Allah di semester yang akan datang, semester setelah semester ini, kita sudah akan menempati gedung-gedung baru semuanya. Seluruh mahasiswa itu akan dipindahkan ke gedung baru, dan itu fasilitasnya tentu Anda nanti akan bisa lihat sendiri, ya, akan bisa lihat sendiri. Jadi karena ini adalah masa transisi, maka pimpinan rektor dalam hal ini membuat kebijakan untuk tidak membeli peralatan di gedung-gedung lama, karena dia akan mubazir. Kalau sudah dibeli, dipasang, setelah itu ditinggalkan, menurut kalian gimana? Mubazir itu enggak? Nah, itu mubazir. Nah, jadi infocus sudah dipasang, nanti gedung-gedung itu akan beralih fungsi. Insya Allah gedung-gedung lama itu akan dialih fungsikan menjadi ma'had ali, asrama tempat tinggal mahasiswa semester baru. Nah, itu akan dirombak, akan direhab, dan akan ditinggalkan untuk tidak lagi menjadi ruang kuliah. Nah, jadi itu persepsi ini supaya dipahami oleh mahasiswa, bukan kita tidak memenuhi, tapi kalau disebut kekurangan fasilitas ruang kuliah, ya, yang sewajarnya mesti harus ada di sebuah ruang kuliah, itu diakui memang begitulah kondisinya, karena kita sedang menghadapi masa transisi, ya. Terkait dengan fasilitas lainnya tentu harus dirinci lagi, apa misalnya tersedianya jaringan internet misalnya. Kalau tersedianya jaringan internet sebenarnya pada dasarnya sudah tersedia, sudah tercukupi, tapi juga masih banyak keluhan mahasiswa, misalnya sistem siakat kita ketika sedang rame-ramenya atau sedang terjadi puncaknya mahasiswa mau melakukan kontrak kuliah misalnya, kan, ini bukan saja di tempat kita, di tempat-tempat lain juga, universitas yang sudah maju juga, kalau minggu-minggu hari puncak itu terjadi hal yang sama. Jadi overload, ya, semua mahasiswa dalam waktu yang bersamaan, apalagi tinggal 3 hari atau 2 hari atau 1 hari terakhir, itu semua mahasiswa fokus menggunakan internet, sehingga kapasitasnya dipaksakan sehingga lelet. Itu sebenarnya hal seperti mesti juga harus ada perimbangan, difahami oleh mahasiswa, bahwa jangan biasakan tradisi kontrak kuliah itu di penghujung waktu,
ya di ujung waktu sehingga menumpuk. Padahal itu kan ada rentang waktu, pengumuman disiarkan itu kan jelas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jangan ditradisikan menumpuk di ujung waktu. Jadi tidak terlalu salah sih, nah, tapi kita hanya mengajak dan mengimbau mahasiswa supaya juga ikut sama-sama mengatasi itu dengan cara jangan semuanya menumpuk di akhir waktu. Ya, keluhan itu sering kita dengar. Pak, lelet nggak bisa ngontrak kuliah, bahkan ada yang tidak bisa buka segala macamnya kan. Iya. Nah, itu karena di hari puncak, biasalah ya. Di hari puncak, coba lah membayangkan kalau hari biasa mungkin satu hari itu 2.000 sampai 3.000 orang mengakses, tiba-tiba di hari puncak itu sampai 20.000. Logikanya kan sebenarnya tidak semata karena kapasitas internet kita atau bandwidth kita yang tidak memadai, tetapi karena dalam waktu yang serentak semua orang menggunakan itu. Kalau ditambah lagi bandwidth-nya, pertama tentu lembaga mengeluarkan modal yang tidak sedikit, tetapi sebenarnya rata-rata penggunaan bandwidth internet kita itu tidak setinggi itu. Cuman memang ya itu yang Bapak sebut tadi, di hari-hari tertentu memang puncaknya sampai sekian puluh ribu orang menggunakannya. Bagaimana tidak lelet atau tidak bermasalah internet itu. Saya kira itu terkait dengan fasilitas. Ya, Di sini saya sedikit bertanya, Pak, Ya. mengenai pendapat Bapak, mengapa kebijakan UIN ini kurang maksimal, padahal sudah dikaji secara mendalam dan mendasar. Dan solusi apakah yang menurut Bapak yang sangat terbaik untuk memaksimalkan segala kebijakan yang ada di kampus UIN ini? Baik. Dengan khusus semester 3 Fakultas Tarbiyah ya, PAI atau semua prodi semester Bapak kok lupa? Semua prodi ada semester 3 dilakukan kuliah. Ini sebenarnya yang namanya kebijakan itu kan mestinya memang secara struktur itu datangnya dari pimpinan ya. Tidak perlu pula lah mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, berdialog untuk membuat kebijakan itu. Nah, jadi hasil dari rapat pimpinan dalam hal ini menjadi kebijakan wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan PR1 bersama dengan pimpinan fakultas secara lengkap sudah dilakukan rapat lengkap untuk membicarakan sistem perkuliahan semester kemarin ganjil ya, ganjil. Nah, maka salah satu putusan itu adalah mengingat keterbatasan ruang kuliah khusus Fakultas Tarbiyah. Nah, ini khusus Fakultas Tarbiyah, maka tidak seluruh mahasiswanya dilakukan proses kuliahnya secara offline ya. Disepakatilah mahasiswa semester 3. Terus mahasiswa semester 3 semester ini kuliahnya secara online. Nah, tentu ada pertimbangannya. Kenapa tidak mahasiswa semester 1, kenapa tidak semester 5 gitu ya. Kok semester 3. Kalau tidak salah ingat Bapak, alasannya adalah semester 1 kan sudah offline ya. Nah, itu kemarin itu kalau nggak salah ya. Tolong koreksi nanti kalau salah. Maka diputuskanlah semester 3 itu online. Nah, begitu. Nah, jadi semester 1 sekarang offline gilirannya. Maklumlah kan pertimbangannya semester 1 itu adalah mahasiswa baru yang mereka perlu mengenal kampusnya. Ya, baru masuk UIN masa online gitu ya. Nah, seperti kalian juga dulu semester 1 di offline. Nah, maka semester 3 jatuh pilihannya untuk mengatasi kekurangan ruang kuliah diputuskanlah kuliahnya online. Jadi bukan tidak disosialisasikan, itu sudah menjadi kebijakan secara struktur. Jadi dari fakultas rapat lengkap dengan pimpinan universitas memutuskan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kenapa mahasiswa di UIN malas dalam halnya melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa
Dan apakah ada solusi yang terbaik untuk membangun motivasi agar mahasiswa ini rajin dalam halnya melaksanakan kewajiban dia sebagai mahasiswa? Pertanyaannya menarik sekali nih. Kenapa mahasiswa malas? Nah, ini malas tidak malas itu kan harus ada penelitian sebenarnya. Apa iya malas? Nah, nanti kalau dibaca ini wawancara ini menstigma bahwa mahasiswa itu malas, marah mahasiswa Win. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada gejala ya. Gejala mahasiswa malas kaitannya dengan sistem perkuliahan online Zoom ya. Nah, saya banyak dengar penyebabnya, salah satunya adalah bosan karena tidak ketemu ya sesama teman, sesama anggota kelas. Hanya ketemu secara di dunia maya. Itu bisa jadi. Nah, tapi kalau berakibat malas untuk mengerjakan tugas-tugas dengan sistem kuliah online ini, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Ya, karena kenapa coba kuliah Zoom lalu kaitannya dengan malas dalam mengerjakan tugas. Tapi saya kira tidak ada lah yang malas karena mengerjakan tugas. Buktinya semua tugas-tugas kan selesai. Nah, jadi bermalas-malas saya nggak paham maksudnya malas dalam konteks apa. Tapi kalau misalnya malas buka video ketika Zoom, nah itu memang menggejala itu. Nah, Bapak sering mengetes kalian, saya panggil namanya nggak dibuka-buka kan. Nah, itu pertanda Zoom-nya itu udah ditinggal, tak sedang karaokean, tak sedang belanja ke kedai sebelah ya. Nah, itu bisa jadi gejala malas dalam konteks yang ditanyakan tadi. Tapi sebenarnya solusinya itu ya dosen hanya bisa mengingatkan bahwa sistem kuliah Zoom itu hanya salah satu cara kita kuliah, dan itu sebenarnya sudah masuk dunia digital kita. Kan sudah hebat tuh. Salah satu ciri-ciri dunia modern itu adalah kita memanfaatkan sistem digital dalam segala aspek kehidupan, salah satu sistem kuliah kita. Coba bayangkan kalau kalian misalnya kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital, misalnya seminar mengundang narasumber dari luar negeri misalnya. Kalau offline itu yang dibiayai mulai dari transportnya, hotelnya, honornya, ya. Tetapi dengan sistem digital ini masih kaitan dengan kuliah nih, penggunaan Zoom sebagai media digital, itu sudah berapa banyak penghematan. Tidak lagi dia datang harus kita biayai pesawatnya, tidak lagi kita membayar hotelnya. Paling-paling dia sebagai narasumber ya dibayar honornya. Dari 3 aspek yang harus dibayar, 2-nya sudah tidak dibayar lagi, tinggal 1, honor. Begitu juga dengan sistem perkuliahan kita ini, malas tidak malas itu bergantung sama mahasiswanya, kesadarannya, berarti mindsetnya yang harus dibangun, ya. Dia bergantung sama dosennya, harus sering mengingatkan dan memberikan kepahaman bahwa sistem kuliah ini tidak boleh mengganggu semangat untuk berprestasi, semangat untuk menggali ilmu, ya tidak boleh lemah semangat untuk kuliah bersungguh-sungguh. Jangan disepelekan kuliah Zoom dengan cara bermalas-malas seperti tadi itu, ya. Ditinggalkan Zoom. Kalau dia di kampung jangan-jangan ditinggal nyangkul dia. Hari ini sistem kuliah Zoom itu sudah keren. Coba lihat perguruan tinggi modern itu hampir tidak ada offline ya malah. Ya, kecuali praktikum yang mesti harus dia datang ke lapor dan sebagainya. Kalau masih ilmu sosial, kalian harus datang dari rumah ya, naik motor, naik apa itu kan sudah ongkos tuh. Nah, kali ini kalian bisa kuliah dari kampung masing-masing, dari tempat tinggal masing-masing. Selama 1 semester, berapa bulan itu? 4-5 bulan kan? Nah, ongkos ke kampusnya udah berapa bolak-balik ya? Makan kalian di sini berapa banyak? Kos bayar rumah, kos tempat tinggal udah berapa? Jadi jangan sempit mandangnya gitu ya. Bahwa kuliah dengan online ini
membuat malas. Sebenarnya semua tambah kalau dikaji itu kita banyak syukuri, banyak penghematan, maka kita harus lebih rajin sebenarnya. Ya, harus lebih rajin. Saya kira itu. Solusinya itu adalah intinya adalah penyadaran diri dan merubah mindset bahwa kuliah secara digital melalui Zoom itu sudah sangat modern, bukan sebuah kemunduran, ya, bukan sebuah kemunduran. Salah satu ciri-ciri kampus cyber kampus tuh ya itu pemanfaatan serba digital. Salah satunya adalah media kuliahnya itu Zoom atau media lainnya lah, ya. Sekira itu. Makasih. Izin bertanya sedikit Pak, bagaimana sih cara memaksimalkan atau menuntaskan segala informasi tentang kebijakan kampus UIN seperti kemarin kan tentang menginformasikan kuliah online. Nah, kenapa tidak menginformasikan kepada mahasiswa terlebih dahulu, mahasiswa itu inginnya seperti apa, dan harapan dari mahasiswa untuk kedepannya agar lebih bijak lagi itu seperti apa Pak? Ya, kita yang namanya sesuatu yang harus disosialisasikan tentu inginnya maksimal, tetapi lihat dulu kontennya yang dipersoalkan tidak maksimal sosialisasi itu dalam hal apa. Tidak semuanya harus dilakukan sosialisasi. Kalau sifatnya kebijakan itu tidak perlu dilakukan sosialisasi. Kalau kebijakan itu ya top down, ya, dari atas ke bawah, termasuklah dalam hal ini kebijakan kuliah online. Nah, jadi universitas bersama dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berserta dengan dekan-dekan lainnya sudah melakukan rapat-rapat koordinasi terkait dengan persiapan kuliah semester ganjil ini. Salah satu putusan pentingnya adalah mengingat keterbatasan fasilitas yang ada dan ruang kuliah yang ada dengan jumlah mahasiswa yang ada, kita memang diakui kekurangan ruang kuliah, ya, ruang kuliah. Maka mesti harus ada mahasiswa yang melakukan proses perkuliahannya itu secara online sistem, ya. Nah, maka semester 3 itu menjadi pertimbangan untuk dilakukan proses kuliah semester ini secara online. Kenapa semester 3? Tentu adik-adik semester 3 mahasiswa tertanya-tanya, kok hanya kami yang kuliah online? Ini jawabannya saya ingin menjawab dari dua sisi. Pertama, sebenarnya kuliah online dan offline itu sama saja sebenarnya. Nah, ya, kalau kalian mengikuti proses kuliah itu dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak kucing-kucingan, ya, tidak kucing-kucingan. Kuliah online itu kan memang problemnya ada. Pertama, kalau mahasiswa itu tidak jujur, nah, dia itu kuliah sambil tiduran, kuliah sambil nyangkul, ya. Nah, ya, videonya dihidupkan, zoomnya dihidupkan, tapi ditutup gitu, ya. Nah, aktivitasnya nggak tahu, ya. Kadang-kadang dia dengar musik gitu, ya, dengan musik, dengan headset gitu, ya, tidak dengarkan kuliah lagi. Nah, nanti dosennya sudah manggil berkali-kali, dipanggil namanya, enggak juga dibuka. Nah, itu kan ketahuan, ya. Nah, jadi kuliah online itu sesungguhnya ya semuanya tergantung sama manusianya. Kalau mahasiswanya bersungguh-sungguh, dia hanya bedanya itu menggunakan layar, ya, kita ketemu dosen melalui layar Zoom, offline ketemu langsung, yang diomongkan sama, sistem kuliahnya diskusi sama, hampir tidak ada bedanya, ya. Nah, itu jadi kalau ditanya kenapa mahasiswa semester 3 yang kuliah online, ini pertimbangannya karena adik kalian yang semester 1 sekarang adalah mahasiswa baru, mesti dia harus masuk kelas, ya. Sedangkan kalian itu kemarin sudah melalui offline semester 1, maka di semester 3 ini offline. Tapi ini hanya transisi saja. Sekali lagi saya katakan ini semester transisi. Insya Allah semester depan ini tidak ada lagi, kalau terkait dengan fasilitas, ya, insya Allah tidak akan ada lagi kuliah online karena semua mahasiswa sudah akan dipindahkan ke gedung baru, ya, gedung yang dibangun dari dana SBSN.
itu yang kalian lihat di sebelah depan itu, yang gedung kembar, insya Allah di situ. Nah, jadi gedung-gedung lama itu akan ditinggalkan dari proses perkuliahan, itu akan dilakukan rehab, alih fungsi, kemungkinan besar akan digunakan untuk tempat tinggal asrama mahasiswa semester baru atau yang disebut dengan pesantren tinggi atau mahat alim, ya kemungkinan. Jadi akan dialihfungsikan. Kalau dibeli semua fasilitas yang ada sekarang itu akan mubazir, setelah itu ditinggalkan jadi banyak tidak bermanfaat nanti. Karena semua fasilitas yang kalian bayangkan selama itu ada di gedung baru, ya ada di gedung baru. Saya kira itu. Oke, baiklah, itu tadi di mana kami mewawancarai Kepala Biro Akademi Kemahasiswaan tentang kebijakan serta solusi tentang apa yang mahasiswa rasakan untuk kampus kita UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan kami sudah menemukan jawabannya. Terima kasih Bapak atas jawabannya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berharap tidak dipersempit, tidak keliru lagi memahami keadaan yang ada. Lagi-lagi ini kondisinya adalah kondisi transisi. Kondisi transisi itu sebenarnya sesuatu yang tidak dikehendaki, tetapi itu memang harus dilalui kondisi ini, ya. Kalau transisi itu memang banyaklah kekurangan itu diakui, ya. Mahasiswa tidak puas karena harus dipaksa kuliah di gedung-gedung lama, karena semester ini kita belum bisa pindah ke gedung baru, ya. Dan segala fasilitas yang ada dirasa kurang itu pastilah, karena itu gedung-gedung lama yang sudah berumur cukup tua. Ya, kalau dibeli fasilitas seperti yang idealnya sebuah ruang kuliah, maka itu setelah itu akan ditinggal, tentu akan mubazir. Jadi ini inti yang kiranya mahasiswa juga semuanya bisa memaklumi. Terima kasih adik-adik ya sudah. Ya Pak, terima kasih. Sudah menggali. Ya, Bapak senang ya ini menjadi media komunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa dari pimpinan. Terima kasih. Ya, sekian. Baiklah, mungkin sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.